Jadi caranya supaya profitnya gede ya, dan ini udah saya sering sharing di kelas-kelas juga ya. Pertama kita harus naikkan rata-rata pembelian ya. Rumus supaya omset kita naik sebenarnya simple ya, traffic dikali dari konversi toko atau produk dikali dari rata-rata pembelian ya. Semakin tinggi rata-rata pembelian, maka omsetmu akan naik secara signifikan ya. Misalnya tadinya beli 50.000, sekarang dia beli 2 produk jadi 100.000, itu omsetmu udah naik 2 kali lipat ya. Gede banget kan ya. Jadi caranya gimana? Ada beberapa fitur yang bisa dipakai dari combo hemat atau voucher atau yang lainnya ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang kedua, teman-teman juga familiar, ini adalah peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Nah, ini sambungannya kemana nih ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Coba kita sambungin ke iklan ya. Coba teman-teman ya, di sini kan kita udah kasih banyak sekali pembelajaran video iklan mengenai Shopee ya, Tokopedia juga. Teman-teman bisa join membership ya, jadi botakers ya. Di sana banyak banget video contoh kasus tadi case ya, karena masih banyak banget teman-teman yang beriklan secara salah. Teman-teman berasa udah keluarin budget tapi hasilnya belum maksimal. Mungkin teman-teman nggak ngerti matriks-matriks apa yang harus dilihat, cara scale up-nya kayak gimana ya. Di sini kita nggak mau ya hemat-hematin dia iklan. Tapi kalau namanya kita ngomongin iklan, kita ngomongin iklan itu harus efektif, harus dapetin traffic yang tepat ya, sebesar-besarnya, asalkan sesuai dengan ACOS atau ROAS-nya ya teman-teman ya. Kita harus evaluasi, kita harus maintenance, jangan sampai tongnya gede tapi isinya nggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya boncos, konversinya nggak ada. Itu juga yang kedua. Selain iklan, kita mau sebesar-besarnya harus senyari-nyaringnya, tapi dalamnya harus berisi. Isinya apa? Isinya konversi daripada toko itu harus diperbaiki ya, dari judul produk, dari chatnya kita, dari deskripsi atau copywriting, dari videonya, semua harus dilengkapi sehingga ketika kita sudah ngiklan ya, nyaring bunyinya dalamnya juga berisi ya. Jangan sampai nyaring bunyinya teman-teman ya, karena kalau dipukul nggak berbunyi, nah berarti kan isinya banyak ya teman-teman. Jadi itu peribahasa kedua ya. Jadi pertama, besar pasak daripada tiang. Yang kedua, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, yang ketiga ya, ini peribahasa juga teman-teman. Peribahasa ketiga adalah tak ada rotan akar pun jadi. Nah, ini implikasinya gimana ya? Jadi gini teman-teman, dalam menghemat ya biaya-biaya kita, coba kita cek biaya produksi atau HPP produk kita ya. Ya nggak ada rotan akar pun jadi, bukannya kita kompromi dari sisi kualitas teman-teman atau dari sisi service ya. Tapi kita coba ya teman-teman yang mungkin selama ini masih ngambil dari tangan kedua, coba cari tangan pertama ya. Sekarang ini sudah banyak sekali jasa-jasa yang tawarkan ya. Kita pun juga mengadakan trip ke China ya. Nanti kita akan buka lagi, kita akan ke Shenzhen, akan ke Guangzhou ya di bulan 9 atau di bulan 10 ya. Nanti kita akan cari sama-sama ya barang mana yang memang masih ada cuannya sesuai dengan aplikasi data pintar. Kita kan bisa cek ya barang mana yang masih bagus, masih gurih, kita mainkan. Jadi coba cari sampai ke sumber, kita coba nego, dapatkan harga yang terbaik ya. Coba teman-teman mungkin yang dalam industri yang sama, barang-barang belinya teman-teman ya. Jadi yang jualan di kategori yang sama itu bukan musuh, tapi itu adalah teman-teman yang mungkin kita bisa ajak jadi satu ekosistem ya, supaya kita bisa belanja barang, dapetin harga yang terbaik, kita jualan sama-sama ya. Mungkin bisa ya. Atau mungkin ada bahan alternatif sesuai dengan teknologi yang ada yang bisa membuat lebih murah ya. Teknologi yang ada tuh banyak ya, misalnya dengan teknologi Om Botak pakai Desti ya. Itu Desti itu bisa bikin satu tools namanya Desti Chat, jadi satu orang bisa bales chat dari banyak sekali marketplace ya, dikonekin jadi satu. Nah itu helpful banget ya. Yang mau juga boleh komen ya, atau klik link di bio ya, atau hubungi kita di Instagram Cerita Om Botak, DM aja, nanti kita akan bantu ya. Intinya pakai teknologi untuk membantu teman-teman tekan cost ya, karena dengan Desti kita tinggal klik tombol, produk kita udah bisa dikopas di marketplace, berbagai marketplace, dan juga stoknya itu bisa dikoneksi dengan baik. Jadi menurut saya dengan mempergunakan teknologi itu juga salah satu strategi untuk kita bisa menekan biaya produksi atau cost-nya kita. Ya, dan yang terakhir, ini kita harus evaluasi biaya marketplace ya.
mana yang wajib itu ikut dan yang enggak ya teman-teman. Teman-teman tahu kalau misalnya biaya marketplace sekarang tuh banyak sekali. Misalnya biaya affiliate masih banyak saya lihat teman-teman memperlakukan affiliate di TikTok tuh sama seperti di Shopee. Padahal di Shopee ini teman-teman bisa jalan dengan biaya affiliate yang lebih rendah teman-teman ya. Ada yang sama kasihnya sama kayak TikTok, menurut saya rugi ya. Rugi kenapa? Karena kalau di Shopee itu Shopee masih subsidi teman-teman. Jadi teman-teman kasih satu pun dari afiliator bisa dapat 10%. Dengan di TikTok memang nggak ada subsidi. Kalau teman-teman kasih satu ya mereka dapatnya satu. Dan kalau kasih satu nggak ada yang mau afiliatin produknya teman-teman. Ya jadi coba kasih strategi yang pas ya. Saya sering sharing di video-video, makanya teman-teman bantu sharing, share video ini buat teman-teman lain supaya yang bermanfaat ya, supaya banyak seller lain lebih teredukasi dengan baik. Oke. Apakah teman-teman perlu ikut live extra? Apakah teman-teman perlu ikut cashback extra? Gratis ongkir ekstra? Semua yang fitur-fitur yang memang berbayar sekarang banyak sekali ya. Jadi teman-teman harus evaluasi, harus dihitung. Apakah dengan misalnya ngikut campaign ini teman-teman bisa kasih traffic yang bagus, bisa dapat margin yang lebih tinggi ya. Kita harus evaluasi. Jadi semuanya kita harus evaluasi sesuai dengan peribahasa yang tadi ya. Oke, kita harus evaluasi. Nah, yang kedua, ini saya kasih warning dulu sebelum masuk yang kedua ya. Ada beberapa hal yang nggak boleh dihemat. Pertama adalah pajak. Jangan sampai teman-teman hemat pajak, karena itu bukan hemat teman-teman. Itu bisa masuk pidana teman-teman. Jadi pajak ini jangan dihemat ya. Yang harus dibayar kita bayar ya. Oke, servis dan layanan juga jangan dihemat ya, karena itu yang membuat orang bisa balik lagi dan balik lagi jadi customer loyal kita. Jangan sampai kita hemat-hemat segala sesuatu yang berhubungan dengan servis dan layanan kita ke customer. Oke, dan kualitas produk juga kalau bisa ya teman-teman kita jual yang sesuai supaya orang puas ya, karena produk dengan rating yang bagus itu adalah masa depan kita di marketplace, dibandingkan kita menjual produk ratingnya jelek, reviewnya juga jelek ya, servisnya jelek. Ini kita masa depannya itu lebih sulit ya, karena untuk memperankan star seller aja kita perlu rating yang minimal 4,5 ya. Kalau teman-teman jual rating yang di bawah itu akan bawa turun tokonya secara keseluruhan, dan masa depannya saya rasa akan lebih sulit untuk bisa survive ya. Nah teman-teman, satu kata lagi ya sebelum kita lanjut ya. Pada dasarnya orang itu ingin terlihat hebat. Ya, karena itu orang kan suka flexing ya. Beli mobil mewah, beli rumah ya. Dan melakukan hal-hal lain, beli baju yang mewah mungkin ya, beli jam tangan, ya beli tas dan barang-barang mewah, luxury goods ya, supaya mereka dihargai, supaya terlihat keren. Sama seperti kalau kita ini di online itu kita seringkali pengen supaya paket kita itu rame ya, bisa paketnya gimana caranya supaya paket saya bisa ribuan, gimana caranya supaya paket saya itu bisa kelihatannya rame, orang-orang tetangga ini tahu kalau saya itu sukses dan lainnya. Padahal tolak ukur dalam bisnis itu bukan paket yang rame teman-teman, tapi profit ya. Jangan sampai ya teman-teman yang nonton ini ya, paketnya banyak tapi profitnya nggak ada teman-teman. Dan itu sudah sering sekali Om Botak temui di kehidupan ketika kita bedah ya, kita ngobrol ya. Jangan sampai teman-teman, karena yang paketnya banyak, dalam saya berjualan dalam 14 tahun ini, banyak sekali yang udah sekarang pun udah nggak jualan lagi ya. Kita perlu bukan paket yang banyak, tapi profit yang banyak teman-teman ya. Gimana caranya paketnya, kalau bisa paketnya sedikit, profitnya banyak. Nah ya, kalau mau paketnya banyak, profitnya banyak juga ya lebih enak lagi ya. Tapi jangan sampai kita jualan ini hanya karena ingin terlihat hebat teman-teman di depan orang lain ya, karena itu bukan goal kita dalam berbisnis. Berbisnis itu gimana caranya supaya profitnya gede. Nah ini saya akan kasih ya tips dan triknya ya. Oke, jadi caranya supaya profitnya gede ya, dan ini udah saya sering sharing di kelas-kelas juga ya. Pertama kita harus naikkan rata-rata pembelian ya. Rumus supaya omset kita naik sebenarnya simple ya, traffic dikali dari konversi toko atau produk dikali dari rata-rata pembelian ya. Semakin tinggi rata-rata pembelian, maka omsetmu akan naik secara signifikan ya. Misalnya tadinya beli 50.000, sekarang dia beli 2 produk jadi 100.000, itu omsetmu udah naik 2 kali lipat ya. Gede banget kan ya. Jadi caranya gimana? Ada beberapa fitur yang bisa dipakai, dari combo hemat atau voucher atau yang lainnya ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Teman-teman bisa klik ya, join jadi member.
Di sana udah sering banget kita kasih ya tips dan triknya gimana teman-teman bisa pakai fitur-fitur yang ada di Shopee. Ya, penasaran? Coba ya, silakan join member aja, nanti kita akan tunggu teman-teman di member. Nah, yang kedua, profit itu juga bisa dapat teman-teman dari jualan barang stok mati. Ya, stok mati yang selama ini ada di gudang dan sebenarnya teman-teman rasa, oh itu kan nggak apa-apa, ya itu kita nggak keluar cost. Teman-teman keluar cost loh. Yang pertama yang keluar cost itu adalah cost dari penyimpanan, biaya penyimpanan itu. Kalau teman-teman perlu sewa ruko, perlu sewa rumah, ya ada sewa tempat toko, yaitu kan barang-barang yang nggak keluar, itu cost. Dan yang bukan cuma costnya biaya sewa, cost yang ngitung, yang ngebersihin, dan juga yang terakhir yang paling saya serem itu adalah costnya semangat. Ya, saya sendiri sering paling males liatin barangnya mati, karena ketika saya sell barang itu, saya itu mengakui bahwa saya itu salah milih barang. Dan itu menurut saya itu lebih mahal daripada lebih semangat saya hilang. Ya. Jadi itu lebih mahal daripada saya kehilangan duit. Karena saya nggak mau mengakui itu bahwa saya salah milih produk ya teman-teman. Padahal saya berhasil, ini barang udah bagus banget. Saya udah riset ya. Motifnya ini pasti orang suka, ternyata nggak laku, teman-teman ya. Ternyata kita nggak sekeren itu ya, teman-teman. Bisa prediksi masa depan ya. Tapi namanya penjualan kan kayak gitu ya. 10 produk, mungkin satu yang hero, sisanya ya nggak laku ya, teman-teman ya. Atau hero, pas repeatnya banyak, trennya udah turun, nggak laku ya, teman-teman ya. Tapi kita masih melihat masa lalu, kita masih punya PD bakal laku, tapi itu jadi stok mati. Nah, jangan sampai teman-teman nyangkut di egonya di sana, teman-teman ya. Harus di sale, yang penting jadi duit ya. Ini caranya teman-teman naikin profit, salah satunya ya, karena itu cash flow teman-teman ya. Jadi kita harus jual produk yang masih uptrend dan keluar dari perang harga. Nah teman-teman, untuk itu teman-teman bisa cek ya data pintar teman-teman. Nih, ini saya kasih data pintar. Ya, teman-teman bisa cek data pintar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk ngecek produk itu ada berapa tips ya. Pertama, teman-teman bisa lihat dari riset produk ya. Misalnya teman-teman mau tahu nih ya, di tren untuk kemeja pria ini seperti apa. Oke, jadi data pintar ini toolsnya itu sangat berguna ya teman-teman. Selain bisa riset kata kunci ya, teman-teman bisa riset toko, bisa lihat ad spy juga ya teman-teman. Ini bisa lihat banyak hal di sini ya. Salah satunya menurut saya, ketika teman-teman jualan, kita harus jualan barang-barang yang lagi tren. Jadi kita harus terus riset, inovasi ya. Nah, di sini misalnya kelihatan ya, ini barang-barang yang lagi naik semua, uptrend ya. Kita mau cari barang-barang yang dibuatnya itu masih baru ya. Jadi jangan lihat barang-barang yang dibuatnya udah 2021, karena biasanya barang-barang itu marginnya itu tipis ya. Semua orang dijual, dan barang-barang itu saingannya untuk kata kunci udah sangat tinggi ya, karena rata-rata rating mereka juga tinggi ya. Jadi kita mulai ratingnya, kita mau lihat jumlah stoknya, rata-rata 30 hari, dan ini ada data affiliate ya. Jadi teman-teman, data pintarnya canggih banget, bisa keluarin data affiliate. Untuk produk ini dia kasih affiliate berapa persen teman-teman ya. Untuk produk ini berapa persen, dan juga yang canggih nanti kita bisa lihat ad spy. Nah ini kita lihat affiliate-nya 1%. Jadi teman-teman ya, kalau cek pakai ini ketahuan affiliate itu berapa persen ya. Jadi teman-teman boleh langsung pakai aja, waktu daftar pakai kode Om Botak, teman-teman akan dapat diskon ya untuk beli paket data pintar ini. Berguna banget buat teman-teman. Oke, nah teman-teman, sampai di sini video kita, mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman, kalau misalnya ada poin-poin yang tadi kelewatan mungkin ya, boleh nonton ulang aja ya, dicatat sambil di brainstorm sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk tokonya kita. Semoga ya, saya doakan yang nonton ini tokonya semuanya survive ya. Bukan cuma survive, bisa terus growth, karena yang bisa jualannya makin rame juga banyak teman-teman. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan support channel ini. Bye-bye.